Oke guys, baik lagi di channel saya. Di video kita kali ini, saya akan membahas mengenai kata alogos. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Alogos ada saatnya untuk membisu, sebab dalam kebisuan seseorang bisa mengatakan banyak hal. Helena, demikian namanya dipanggil. Usianya masih terlalu belia. Jemari lentiknya tampak indah berbaris rapi di atas tuts-tuts piano yang ada di sudut altar Basilika Santa Maria in Araceli, Roma. Suatu sore menjelang Natal di tahun 2012. Dia menekan tuts-tuts piano itu perlahan, penuh sensasi dan emosi jiwa yang membuncah sambil memejamkan mata, menggoyangkan sedikit kepala sesuai irama yang dihasilkan tuts-tuts itu. Sesekali dia membuka mata, tersenyum lalu menatap lembaran teks di hadapannya. Ada kunci C, A, F, dan E, dan lain-lain lengkap dengan mayor dan minornya. Terkadang dia membuat gara-gara sedikit yang kreatif pada bagian-bagian tertentu. Ketika dia ingin main di C minor, dia sedikit main-main dulu di daerah E mayor sebelum melanjutkan ke nada berikutnya. Tak lama berselang, persis setelah Helena menyelesaikan lagunya, sekelompok anak muda membunyikan seperangkat band di sisi kiri altar dengan lagu Jingle Bells berirama jazz. Semua orang memberikan tepuk tangan. Menjalankan kehidupan bisa ekuivalen dengan memainkan musik. Apa yang tertera dalam angan kita belum tentu selaras dengan ritme kehidupan. Selalu saja ada jarak antara yang maya dan yang real. Yang bisa kita buat adalah bagaimana mendekatkan jarak antara keduanya. Dan itulah yang kita namakan ikhtiar. Setidak-tidaknya Helena dan sekelompok anak muda di atas berhasil membuat penonton termangu, yakni semacam keterpesonaan antara takjub berdegup dan rasa meletup ingin berekspresi. Tak ada keributan sedikit pun ketika Helena memainkan pianonya. Barangkali saat itu orang menjadi mengerti bahwa kesunyian bahasa bisa saja bicara dalam kata yang paling sepi sekalipun. Barangkali dan memang harus orang diam, tapi bukan membisu, karena orang yang membisu cenderung bicara banyak hingga tak mampu bungkam. Agar dapat diam, orang harus memiliki sesuatu yang tak semestinya dikatakan. Berdiam mengandaikan pemahaman, sebab lebih baik diam daripada mengucapkan kata-kata yang tanpa makna. Demikian kata Pitagoras. Hanya dalam diam atau ketika menarik diri dari keramaian, orang bisa mengerti apa artinya ikhtiar saat berpapasan dengan ritme kehidupan yang selalu ada mayor dan minornya. Apakah hidup seseorang hanya berkutat pada wilayah sensasional seperti irama piano yang menyejukkan hati? Saya kira tidak. Sebab toh hidup selalu ada hingar-bingar iramanya yang bikin pening kepala. Hidup juga bisa sama persisnya dengan memainkan jazz yang menghasilkan ritme dan suara yang tidak pernah jelas, meraung, kabur, tak berirama, dan bahkan melahirkan rasa tidak suka. Suara yang diteriakkannya, jeritan yang dilengkingkannya, raungan yang menggemuruh selalu memuntahkan semacam kepahitan dan kehingar-bingaran yang tidak jelas. Ada irama kaki yang mengetuk di lantai sembari kepala bergoyang menggeleng ke sana kemari dengan mata terkadang terpejam. Jazz adalah lambang jiwa kita yang selalu berbicara, jiwa kita yang selalu bergoyang, bergetar. Memainkan jazz berarti memainkan sebuah percakapan akrab
penuh improvisasi yang terjadi antara tangan dan jiwa. Hidup kita acap kali penuh improvisasi. Banyak peristiwa tak terduga yang harus kita alami. Kerap kali ada kejutan-kejutan yang menggetarkan jiwa. Ada kekaburan irama, ada raungan melengking yang membuat jiwa kita seakan bergoyang dan bahkan melahirkan kepahitan, kegetiran, dan kemuakan yang membuat kita terkadang merasa remuk dan hilang bentuk. Terhadap hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan, menurut Wittgenstein, seseorang seharusnya diam. Benar juga, tetapi apa sesungguhnya yang mesti didiamkan itu? Membisunya sebuah meja tidak berarti tenangnya kita tak bisa mengatakan apa-apa. Kebisuan sebuah meja tidak bisa menghalangi kita untuk mengatakan kebenaran tentangnya, bahwa ia memang meja yang tidak sesungguhnya tidak bisa berbicara. Ketika tak ada lagi yang mesti dibahasakan, maka disitulah orang akan mengerti sensasinya sebuah kebisuan. Meskipun kata-kata kita tidak hanya bergantung pada tapi juga proses darinya. Bisakah kita membahasakan sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dibahasakan? Bisa saja, karena kita barangkali belum pernah membahasakannya. Epicurus menyebut momen bicara dalam diam sebagai alogos, bukan ketidakmampuan berbincang-bincang atau berkata-kata, tetapi lebih tepatnya merupakan penangguhan sementara terhadap apa yang mau dikatakan. Inilah yang kita namakan kesunyian, suatu keadaan yang bukan tanpa ada keributan dan hingar-bingar, suatu keadaan melainkan tanpa kata-kata. Inilah yang kita namakan kesunyian, suatu keadaan yang bukan tanpa ada keributan dan hingar-bingar, melainkan tanpa kata-kata, bukan tanpa ada suara atau bunyi, melainkan tanpa punya rasa. Barangkali benar bahwa komunikasinya tidak semestinya didefinisikan sebagai dua mulut bersaut-sautan satu sama lain, yang resikonya adalah acap kali orang tak mau mengerti saya dan saya pun tak sudi mengerti dia. Tetapi ada sesuatu yang disebut oleh Ivan Illich sebagai the eloquence of silence, atau dalam bahasanya Rumi, in silence there is eloquence. Sebuah kepandaian untuk diam dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh diam. Sebab dalam diam orang bisa menangkap banyak hal. Atas dasar inilah kita bisa mengatakan bahwa apa saja yang dinamai percakapan atau bincang-bincang selalu saja menyimpan keinginan untuk saling mendengarkan, saling menguasai, atau saling menyimak, meskipun tak mesti ditunjuk lewat anggukan kepala sebagai tanda setuju. Lewat bahasa acap kali hadir apa yang kelihatannya diam, sementara membisu itu sejenis penolakan terhadap kekuasaan bahasa tutur yang berbunyi tak karuan dan acap kali hilang kendali. Membisu juga ekuivalen dengan pengasingan serentak pembekuan terhadap percakapan yang kelewat bertingkah. Oke. Itu tadi kata dan penjelasannya atau pembahasannya lebih jauh dari alogos. Ada saatnya untuk membisu, sebab dalam kebisuan seorang bisa mengatakan banyak hal. Biasanya seorang yang mengerti baik mengenai puisi atau karya seni, monolog, cerpen, ataupun karya-karya drama, biasanya ataupun kita dalam belajar atau dalam berdoa atau dalam kehidupan kita sering menarik diri dari keramaian, atau kita sering menarik diri dari sesuatu yang membuat kita jenuh untuk berbicara. Kita menarik diri untuk menenangkan diri. Di sini kita menenangkan diri dalam arti kita mau melihat lagi kembali apa yang sebenarnya terjadi,
apa yang dapat kita tangkap atau apa yang dapat kita petik ketika untuk seorang yang tengah membahasakan sesuatu uh, dalam kata-kata atau rima berpuisi, atau seorang yang menulis lagu. Biasanya mereka menarik diri dari keramaian. Mereka mencari tempat yang sepi, di mana dalam keadaan atau situasi itu mereka mulai bekerja dengan kata-katanya. Mereka memulai membahasakan apa yang tersimpan atau apa yang mereka rasakan uh, lewat kata-kata, lewat suatu tulisan. Pentingnya menarik diri dari keramaian sebenarnya mau mengantar kita pada suatu refleksi lebih jauh akan pengalaman itu. Jadi perlunya untuk menarik diri dari keramaian, perlunya untuk menciptakan situasi hening dalam kehidupan kita, agar kita mampu melihat lebih jauh keadaan hidup kita atau merefleksikan pengalaman-pengalaman hidup kita, sembari kita melihat lebih jauh lagi apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Oke, sekian saja video saya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Kita akan berjumpa lagi di kata, nama, atau toko dengan pembahasan dan ulasan yang selanjutnya.